Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok SD Sorogenen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan media pembelajaran Kosapa, kotak satuan panjang untuk siswa kelas 3 di SD Negeri Sorogenen 1. Sebelum dilanjut, perkenalkan anggota kelompok kami, Mas Ardi Ade Sarjono, Mbak Umi Nurul Afifah, Mbak Nur Aini Hanif Aziza, Mbak Tutik Mayani, dan Mbak Dian Chandrawati. Nah, yang selanjutnya, profiling peserta didik. Peserta didik kelas 3 di SD Negeri Sorogenen 1 rata-rata berusia 9 hingga 10 tahun yang masih berada pada fase operasional konkret. Terdapat berbagai peserta didik yang memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih ada 5 peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik dan lambat dalam memahami materi pelajaran, khususnya pada pelajaran matematika materi satuan panjang. Slide selanjutnya, teori. Menurut Jordan, gaya belajar kinestetik adalah belajar yang melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Pengguna media konkret juga disesuaikan dengan ajaran taman siswa, yaitu Tringo. Mengerti cara penggunaan media, merosot, menghayati kegunaan media, dan melaksanakan permainan pada media. Yang selanjutnya, desain asesmen. Menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik di awal pelajaran, kemudian menggunakan asesmen formatif di akhir pembelajaran. Adapun jenis asesmen yang digunakan yaitu performance assessment, yang dilakukan peserta didik dengan melakukan demonstrasi, kemudian mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Nah, untuk metode pembelajaran, di sini kami menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Oke, yang selanjutnya media pembelajaran yang kami buat. Di sini kami membuat media kotak satuan panjang atau Kosapa. Berikut dokumentasi hasil uji coba dari media Kosapa yang sudah kami buat. Nah, seperti inilah LKPD yang kelompok kami buat untuk pemahaman siswa mengenai materi satuan panjang. Selanjutnya, bagaimana sih proses serta hasil atau output yang didapatkan berdasarkan hasil penilaian asesmen yang digunakan dan hasil belajar peserta didik? Maka penggunaan model PBL atau Problem Based Learning dan penggunaan media konkret dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dilihat dari hasil penilaian LKPD dan soal evaluasi. Dari 5 peserta didik, nilai soal evaluasi yang diperoleh yaitu 80, 90, 90, 100, dan 100. Kemudian kami mendapatkan refleksi pembelajaran dari yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dirancang dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penggunaan metode Problem Based Learning dengan menggunakan media pembelajaran konkret dapat menarik dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik dapat dilakukan dengan memberikan permainan yang mengoptimalkan keaktifan gerak tubuh peserta didik menggunakan media Kosapa atau kotak satuan panjang. Nah, apa saja sih saran kepada masyarakat? Setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan memaksakan kehendak kepada anak agar dia dapat merdeka secara lahir, batin, dan tenaga, sehingga dia dapat menyerap pengetahuan secara maksimal dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.